Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa lagi dengan saya Iksan dari Dios Channel Sydney, Australia. Sudah lama kita tidak berjumpa karena kita semua terpengaruh oleh suasana COVID-19, kita kena lockdown di Australia, sehingga banyak sekali aktivitas kita yang tidak bisa kita laksanakan. Rencana-rencana yang sudah kita susun harus kita postpone atau kita tunda karena kita lagi lockdown di Sydney, Australia. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa mengundang Datuk saya, Datuk Jenderal Amir Guntur Domo, seorang retired Army General dari Kerajaan Malaysia. Datuk Amir Guntur juga seorang ahli sejarah. Banyak sekali sejarah-sejarah yang beliau kuasai. Beliau seorang master di bidang sejarah, khususnya sejarah Melayu. Pada malam ini saya berkesempatan mengundang Dato' Amir Guntur ke acara YouTube channel saya untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai sejarah suku Melayu ini. Terima kasih Dato' Amir sudah hadir di YouTube channel saya. Dato' Amir, mari kita mulai sekarang. ya, Suku Melayu adalah salah satu suku terbesar di tanah Melayu. Dato' Amir juga mempunyai sebuah sejarah yang sedikit kontroversi ya, sedikit lain dengan sejarawan-sejarawan lain atau ahli-ahli sejarah yang lainnya. Silahkan Dato' Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas kesempatan yang diberikan ya untuk kita ini. Bahasa saya rojak jadi tidak ya. Gado-gadonya bahasa ya. Boleh Mungkin Dato'. sebentar bahasa Melayu Malaysia, sebentar mungkin bahasa Indonesia, sebentar sekali-sekali bahasa awak ya. Minang. Boleh. And we mix it up in Rojak English, kan Dato'. gado-gado kan bahasa itu supaya Enak agak lebih menarik sedikit lah. Ya, betul. supaya kita tidak mengantuk ya. Betul Dato'. Nah, Melayu ya. Sebenarnya dalam beberapa tahun yang lalu ini ya, ada satu teori baru ya. Satu teori baru tentang sejarahnya Melayu ini ya. Pada umumnya kita mengetahui kononnya Melayu ini bukannya proto tetapi ada deutero ya. Bukannya proto tapi deutero, pendatang baru ya. Pendatang baru. Tetapi teori yang mutakhir ini ada terbalik ya. Kita adalah suku Melayu atau kaum Melayu ini atau etnik Malay ini adalah proto Malay, bukan pendatang baru. Asli. Ini adalah the land of the Malays. Nusantara ini adalah the land of the Malays. Nah, teori yang kononnya kita datang daripada Yunan, Taiwan semua itu sebenarnya tidak betul. Sebenarnya tidak betul. Ya. From the time of history, from the time of history daripada history bermula, sebenarnya we are the early occupiers of this land, of this Malay land, of this Nusantara. Nah, Nusantara dalam pengertian Malaysia adalah the Malay Archipelago. The Malay Archipelago, the Indonesian Islands, dan juga Semenanjung Melayu, Kalimantan, termasuk Filipina, termasuk ke Thailand, Patani, Champa. This is the Malay land. Correct ya. Jadi Profesor Oppenheimer, Profesor Stephen Oppenheimer, seorang ahli, Profesor Stephen Oppenheimer, seorang ahli DNA, ya, seorang ahli DNA
dan juga sekaligus seorang ahli sejarah dan folklore ya. Dari Oxford University. Dari Oxford University United Kingdom ya. England ya. Berdasarkan kepada DNA ya. Teorinya adalah penelitian beliau ataupun his research ya memakan waktu selama 30 tahun. Research. Panjang sekali itu. Bukan saja berdasarkan pada sejarah, berdasarkan kepada folklore, berdasarkan kepada etymology, ya, language, berdasarkan kepada volcanology, antropologi, dan termasuk dan yang paling tepat adalah berdasarkan pada DNA. Daripada DNA. And of which he is an expert. Of foremost expert in DNA. Nah, di dalam teorinya, ya, benua kita ini dulu, we are all part of the same land bernama the Sundaland. Sundaland, ya betul. The Sundaland, ya. Mungkin pernah dengar deh, ya. Betul, saya pernah dengar Sundaland. The Sundaland ini ada bercantum bersama dengan the mainland of Asia. Correct, ya. The Sundaland. Nah, oleh kerana the three big floods ya, yang dialami oleh the earth, oleh bumi ini, 3 banjir besar, ya. 12 ribu tahun yang lalu, 10,000 tahun yang setelah itu, dan the third flood, the big flood was 8,000 years ago, ya. Now, these floods yang ini caused by the warming up of the North Pole dan South Pole, ya. Bergabung pula dengan oleh karena earthquakes, ya. Earthquake of volcano gempa bumi, gempa bumi dan meletusan Gunung Merapi. Betul, Volcanoes ya di Gunung Toba, khususnya Toba. Ya. Toba itu actually is a volcano. Volcano, ya. That was a force. Jadi that volcanic explosion itu, cause warming up dan causing flood in the North Pole and the South Pole, that caused the big flood. The big flood, ya. Jadi because of the big flood, jadi this Sundaland ini, mana tanah yang rendah of the Sundaland itu tenggelam. So over the years, from the 12,000 years, 10,000 years, and the last big flood was 8,000 years, ya. Jadi lama kelamaan the Sundaland tadi itu menjadi what we see now as Semenanjung Melayu, Borneo atau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Jadi Jawa termasuk Melayu itu ya? Melayu. Nah, ini di samping ini penemuannya Profesor Oppenheimer, berdasarkan DNA kita itu sama, DNA. Dan berdasarkan folklore dan language, etymology, ya, dan cerita-cerita rakyat, folklore, bahwa kita ini waktu big flood itu, masyarakat manusianya daripada Sundaland ini went to the highlands. Cari tempat selamat ya, highland. Cari tempat selamat yang tinggi. Sampai ke benua Asia, ke China, sampai ke Sumeria. Itu negeri lama, Sumeria. Have you heard what Sumeria? Where Sumeria? Sumeria adalah sekarang ini daerahnya Syria, Iraq, and Iran. Sumeria, then it became Mesopotamia. Then it became Persia, Syria, dan Iraq. That area. Folklore of people in Sumeria, in Mesopotamia,
in Babylon dulu tuh ya. Babylon. Ini sama dengan folklore kita yang ada di dengan masyarakat kubu kita di Sumatera, kubu ya, di Semenanjung dan di Borneo. Khususnya kelompok yang dinamakan Jakun. Oke. Jakun is the Proto-Malay, keturunan kita. Sih. Jakun, ya keturunan kita. Itu adanya di Kalimantan atau? Di Kalimantan ada, di Sumatera ada, ya. Di Sumatera ada, dan di Semenanjung ada. Jadi over the year, waktu dia mencari tempat yang tinggi itu ya. Jadi kita bercampur gaul dengan mereka yang di mainland Asia seperti di Yunan, di Taiwan, dan di Sumeria, Mesopotamia, Babylon, Persia, Iran, Iraq. Jadi bila the flood subsided over the years, the three big floods, so they came back, the generations came back. Balik ke jadi istilah Melayu itu was derived from this migration. So Melayu ini, contrary to popular belief, it is not, well, it is a Sanskrit word, but derived from a Sumerian word. Bahasa Sumerian. Sumerian ini lebih tua daripada Sanskrit. Oke. Meaning, mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi Melayu itu berarti orang-orang yang pergi mencari tempat lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Menyelamatkan diri dari big flood ya. Ada big flood dari ini. Dan kebetulan dalam Sanskrit, dalam bahasa Sanskrit dan juga di India itu, Melayu ini juga berarti orang bukit. Orang bukit. Orang bukit. Dan kalau Jawa, Melayu ini kan lari. Jadi sebenarnya kalau kita lihat balik kepada cerita rakyat, kita di Sumatera khususnya di Muara Takus. Muara Takus Campar, ada candi itu ya. Candi Muara Takus. Candi itu candi dari zamannya transformasi di antara waktu zamannya Hindu ke Buddha, waktu zamannya Asoka. Jadi dari abad 100 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-1, ke-2 dan ke-3 itu Candi Muara Takus. Ada cerita rakyat di Muara Takus itu, yang mengatakan negeri kita ini negeri Poco, Pulau Poco. Negeri Pulau Poco ini. Pulau Perca. Ada Pulau Poco. Poco ini ya. Dulu bernama Lawi Ambun. Jadi di Pulau Poco dulu. Dulu bukan pulau, dulu Lawi Ambun katanya. Lawi Ambun. Artinya pulau. Jadi mereka keturunan mereka dulu mengungsi ke bukit. Ke bukit yang tinggi, Bukit Barisan tuh. Sepanjang jadi berfungsi ke Bukit Barisan. Dan di daerah bernamanya Mahat atau Mahat. Di Bukit Mahat. Jadi perbatasan Sumatera Barat dengan Riau sekarang, di Mahat. Di situ ada daerah yang bernama 1000 menhir. 1000 menhir, monolit. Batu hidup. Batu-batu, Jadi situ datuk nenek kita, nenek moyang kita dulu tuh mengungsi. Kalau kita yang di Sumatera sekarang ini lah Jadi waktu itu ada Pulau Poco, ada pulau. Waktu itu ada Lawi Ambun. Lawi Ambun ya. Ponu ada air. Ada Sungai Kampar, ada Sungai Rokan. Ada Sungai Siak. Ada Sungai Wak. Di putih dia ada Lawi Ambun. Ini cerita rakyat. Bila kita kaji kembali cerita rakyat itu, dengan penemuannya Profesor Oppenheimer ini kan clock itu, because of the big flood. Cocok ya, Pak. So because of the big flood. Jadi cerita rakyat ini kalau kita kaji dan teliti,
ada kaitannya dengan sejarah. Betul, betul. Folklorik itu ada hubungan sejarah. Jadi, nenek moyang kita dulu itu, kalau yang di Sumatera itu, kita mengungsi ke Mahe tadi. Jadi dari Gunung Mahe itu beda banjir udah mulai surut, yang mereka turun. Itu ada namanya Nini Merompek. Oke. Itu Datuk Seri Marajo. Ya, itu di yang membuka ke negeri Muka. Pemuka dia membuka. Muko, dia ada nama Muko. Yang kedua Datuk Bandaro, si Bandaro, itu di Mahe. Itu betul ya. Yang ketiga Datuk Maju Indo. Oke, korek, betul. Itu dia Kota Laweh. Ya. Ya, Andi betul. Dan luhur kami. Raja Dobalai di Morataku. Tahu cerita ini. Ya. Oke, jadi so this Minyak Merompek ini membuka negara baru. Nah, ini di bawah turun ya. Nah, over the years, mengikut sejarah bertahun kemudian itu ya, timbullah kerajaan-kerajaan baru. Oke. Kerajaan Melayu baru. Kerajaan Melayu baru. Yang ternama adalah waktu zamannya Sriwijaya. Ya. Sebelum munculnya Sriwijaya, daerah kita ini Nusantara ini, khususnya di Sumatera, Semenanjung, dan selatan Thailand, itu namanya kita itu Melayu Pura. Namanya Melayu Pura, ya. Dan setelah Melayu Pura itu timbullah Sriwijaya. Sriwijaya di sekitar abad kalau dalam sejarah yang tercatat ya. Di batu di prasasti di Kedukan Bukit. Kedukan Bukitnya di Palembang ya. Ada prasasti namanya prasasti Kedukan Bukit ya. Ada menceritakan di situ dalam tahun 68 sekian waktu Saka katanya ya. 2 laksa tentara meninggalkan Minangkabau. Minangkabau. Minangkabau ya, membuka negeri baru. Ya, negeri baru. Itu ada tercatat permulaannya tercatat sejarah yang munculnya Sriwijaya. Itu dalam tahun kalau di tahunkan Gregorian ini di tahun sekitar tahun 671. Abad ke-7, abad 7 ya. Abad ke-7 ya. Jadi mereka datang dari Minangkabau. Minangkabau itu ada penemuan 2 sungai. Yaitu penemuan 2 sungai itu Sungai Kampar Kanan dan Mahat. Sungai Mahat. Itu di dekat dengan Muara Takus, dekat tidak jauh daripada Candi Muara Takus sekarang ini. Jadi juga ini juga klop dengan cerita rakyat yang ini Merompek tadi turun daripada naik tadi itu. Turun ke Mahat tadi ya. Dan ini kalau sejarah ini prasasti Kedukan Bukit ini tercatat di batu di prasasti itu yang diketemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang. Nah, timbullah Sriwijaya. Sriwijaya ini berkembang nih, ya, berkembang daripada penelitiannya ada ahli sejarah atau sejarawan daripada Jepun, Japanese, bernama Kiyoshi Suzuki, mengatakan Sriwijaya ini dalam bahasa Cina Sriwijaya adalah Sanfosi. Sanfosi itu 3, jadi 3 wijaya. Jadi 3 wijaya ini satu daerahnya adalah di Semenanjung, di Kedah. Kedah ini ada negeri tua. Dan bahkan ini ada ketemu pabrik besi yang diperkirakan sebelum Masehi. Dan besi yang diketemukan di Kedah ini di Sungai Berbuk namanya ya. Sama generasinya dengan besi dan batu yang diketemukan dekat piramid. Egypt. Di Egypt. Maksud. Itu ada.
Jadi situ satu Wijaya. Satu Wijaya itu di Muaratakus. Oke. Wijaya kedua di Muaratakus. Di sekitar candi itu. Ya. Dan satu lagi ke selatan, yaitu di sekitarnya Marojambi. Marojambi. Ya. Jadi yang di Kedah itu secara strategisnya menguasai lalu lintas di Selat Melaka. Lalu lintas perdagangan di Selat Melaka. Ya. Dan di Muaratakus melalui menguasai lalu lintas yang di ujungnya Selat Melaka. Betul. Ya, kan? Yang di Marojambi menguasai lalu lintas perkapalan di sekitar Laut Jawa. Oke. Jadi ini dulu kerajaan Melayu dulu itu kita tidak mengenal seperti sekarang ini our understanding of kingdom now, of our understanding of state sekarang. Dulu itu they occupy ports, pelabuhan. Dulu sebenarnya the kingdom center only around the ports, yang di dalam itu hanya sebagai vassal state, mereka membayar upeti kepada siapa yang kuat. Jadi something as one empire, centernya di Muaratakus, center di Kedah, Sriwijaya. So during over the years dia berpindah-pindah, sampailah ke abad ke-8, timbul ke Salindra. Salindra membuka ke Borobudur. Itu Melayu itu. Yang tadinya yang berasal dari Muaratakus tadi itu. Dan ke Kedukan Bukit. Ke Jambi dan Selatan. Menguasai Jawa. Nah, fast forward to the 13th century. Or 11th century. 11th century. Abad 11 ya. Chola, India. Kerajaan India, South India, was very powerful then. Jadi dia Rajendra Chola raided the Melayu Sriwijaya. Karena Melayu Sriwijaya ini tidak mau to them. They still be strong. So they raided. So they destroyed the Wijaya in utara Sumatera, utara Semenanjung, yang berpusat di Kedah, dan Champa, dan Tabralingga, and also in Sumatera, dan sampai ke Marojambi. The rampage they withdrew. Dan timbul dinasti baru namanya Mauli. Mauli berpusat di dua kampung, di Dharmasraya. Betul. Di Dharmasraya. Berpusat di Dharmasraya. Nah, that fast forward itu abad ke-13, 12 sekian. Nah, waktu itu di Jawa pemerintahannya ada Singosari. Jawa. Singosari. Jadi Singosari launch an expedition namanya Pamalayu 1. Dan kirim ekspedisi Melayu. That was 1275. The ravage-nya kerajaan Melayu di Dharmasraya. Dia kidnapnya dua putri kita, putri Darajingga dan Peta. Enak ya. Fast forward lagi. Jadi anaknya, putranya Darajingga berkawin dengan Anggara Warman. Nah, itu panglimanya. Waktu Singosari pulang itu mereka pulang dari ekspedisi Pamalayu tadi itu. Singosari udah dijatuh oleh Majapahit. Ada Majapahit. Jadi Darajingga dinikahkan dengan panglimanya Majapahit ini, namanya Anggara Warman. Itu namanya. Dan Pita dengan Raden Wijaya. Selanjutnya menjadi Raja Majapahit. Then they launched a second expedition to Melayu.
ya. Pemalayu Headed 2. by Aditya Warman. Ya. Melayu 2 ya, Pemalayu 2. Ya. Headed by Aditya Warman. Aditya Warman adalah anaknya Dara Jingga. Oke. Aditya Warman anak dari Dara Jingga. Ya. So they captured apa nama itu again Damasraya. Ya. Ya, pasal situ pusatnya kerajaan Melayu. Ya, Damasraya. Situ pusat kerajaan Melayu. Ya. They captured. That was in 1335, 1373. Yeah. And then they wanted to further expand their conquest ke what is now ke Kuntu Darussalam. So he failed. Yeah. So there was a ceasefire lah. Kata nenek Maya mak katanya. Ada Warman ya kan. Berdamai. Kemenangan kami itu ya. So maka timbul cerita tiga tungku sajarangan dan tali bapiling tigo. Tali tiga tungku sajarangan, ada tali bapiling tigo. Ada pandainya dan alim ulamanya dan adat. Nah, jadi Aditya Warman hanya khusus untuk pemerintahannya. Dan nenek mama tetap dengan adat-adatnya dan alim ulama soal agama. Betul. Jadi Aditya Warman dalam tahun 1375 mendirikan kerajaan Melayu Dharmasraya. Kerajaan Melayu Dharmasraya berpindah ke Sirwaso. Dipindahkan ya. Dan dari situ pindah lagi ke Pagaruyung. Bila dia pindah ke Pagaruyung, hilang kerajaan Melayunya. Hanya timbulannya Pagaruyung. Aja. Melayunya lah. Tadi namanya kerajaan Melayu Damasraya, pindah ke Sarwaso, pindah ke Pagaruyung, hilang Melayu. Ya, jadi kerajaan Pagaruyung. Hilang namanya. Nah, waktu penjarahan atau penyerangan Aditya Warman tadi itu, ya. Jadi ada keturunannya Sangsa Purba, ya, Raja Melayu di Damasraya itu ya, mengungsi ke Tanjung Pura dan menimbulkan kerajaan baru di Tanjung Pura dan membuka Temasik. Temasik ya. Dari Temasik dibukanya oleh Sang Nila Utama, anaknya Sangsa Purba. Dan dari itu anaknya Sang Nila Utama bernama Parameswara selanjutnya membuka Muar dan Melaka. Jadi semuanya dari keturunannya itu semuanya dari Dharmasraya dan dari Sangsa Purba tadi. Ada juga keturunan Singosari ya, Ini sudah Singosari. Sedikit darahnya ada darah Singosari itu. Ada Singosari juga. Sumondonya. Sumondo. Singosari. Ibunya darah Petak, darah Jingga tetap dari Sumatera. Nah, jadi ada kontroversi ya. Kontroversi orang Sumatera Barat khususnya Minangkabau. Orang Minangkabau sekarang ini tidak mau identify themselves sebagai Malays. Kenapa? Ini dia, kami orang Minang nih. Minangkabau, Melayu lain, Melayu di Pantai Timur katanya. Jadi macam-macam teorinya ya. Satu dari teorinya yang timbul adat kita di Minangkabau ini. Dulunya Melayu, maka suku yang besar dia ranah Minang ada suku Melayu. Ada suku Melayu. Seperti saya suku Melayu. Jadi teorinya waktu penjarahan Chola, Rajendra Chola tadi, sampai di kawasan Muara Takus, pemuncak adatnya ada di Muara Takus bernama
Nino Rajo Dua Balai tadi itu, yang dari Maek tadi itu. Nino Rajo Dua Balai. Nah, kebetulan Nino Rajo Dua Balai itu awak ambu keturunan di matonya Rajo Dua Balai. Sih. Rajo Dua Balai yang kini itu kebetulannya Kemenakan Ambo. Rajo Dua Balai ke-9 Balai. Nah, ini. Jadi Nini Rajo Dua Balai ini memerintahkan apa namanya itu menantunya ya, atau suami kemenakannya lah ya. Kemenakan ini ada Indo Jelito. Nah, dengan Indo Jelita, Indo Jelito ya. Indo Jelito. Indo Jelito ini suaminya adalah bernama apa namanya itu Sri Maharajo. Dan waktu penjarahan oleh Rajendra Chola ini ganas sekali lah ya, ganas sekali. Dan mereka menggunakan mercenaries daripada Batak. Mercenaries dari Batak. Mereka sudah menjarah Kedah, dari Kedah menyeberang. Dan ini ada ceritanya, ada di Sulalatus Selatin. Ya. Ada di buku di Sulalatus Selatin. Ya. Sejarah Melayu, Sulalatus Selatin. Yang menjadi salah satu raja kecil di Aceh itu. Dia menteri besar di Johor. Ya. Jadi kata Raja Dua Balai ya, kemenakan ya, kalian mau pilih yang lain ya, pilih yang lain ya, baik ke Bukit yang Sagadang Taulitia. Kan pernah mendengar Bukit yang Sagadang Taulitia? Pernah. Ada lagunya. Ya kalian ya, sebenarnya Sinana Bukit dia kalau di kami, kalau luar 50 Bukit yang Sagadang Taulitia. Kalian pengen mengungsi ke Bukit Sagadang Taulitia? Bola kalian, ya yang muda-muda kok. Kami disuka jago, kami menjago candi. Jadi Sri Marajo tadi dengan Indo Jelito tadi dan pengikutnya ada pilih-pilihannya ya, orang-orangnya apa? Pergi mereka itu mengungsi mereka ke Bukit yang Sagadang Taulitia. Bukit Sagadang Taulitia. Sampai mereka di Bukit Sagadang Taulitia, ya. Di Pariangan gini lah ya. Di situ kan ayunya janya, ikannya jinak. Jadi melapor ke Nini Raja Dua Balai. Nak membuka kotor di sekolah bukan negari. Kau buka lah. Ada berkembang. Akhirnya jadi rajo tak jadilah dirajokan. Makanya Rajo itu gelarnya Sri Maharajo Dirajo. Sri Maharaja Diraja. Sebenarnya diraja kan di sana. Mana? Nama asalnya gelar asalnya Sri Maharajo. Tapi Dirajo ujungnya diraja kan di sana. Dan bila berkembang ya masyarakatnya di situ bersuku-suku lah dia. Itu makanya satu kelompok itu namanya orang pilihan. Raja di Balai suruh pilih lah orang yang dipilih siapa tu ya orang pilihan ya itu ya pilihan apa orang pilihan yang pakai sini tu orang spesial lah. Nah orang-orang pilihan itulah timbulnya suku pilihan nah ya kan Jawa siapa yang pakai itu orang-orang pilihan orang pilihan pilihan. Tapi disitulah asal suku pilihan ya. Suku pilihan dan perkembangan itu dari koto. Soalnya membuka koto dan buka negari di situ. Koto pilihan. Apabila meninggal, Indo Jelito, Datuk Raja Dua Balai menikahkan Indo Jelito kemarin itu dengan Cati Bilang Pandai. Cati Bilang Pandai itu orang India. Ceti daripada suku Cetiar. Pandainya ini membilang pandai, menghitung pandai. Pintar. Hitung ya. Pintarnya menghitung. Ya. Nah, Ceti bilang pandai. Jadi kakak itu. Ya. Jadi berkembanglah ya apa itu dan akhirnya anak-anak
tadi itu lahir anak yang nama yang bergelar Datuk Katamanggungan tuh. Sih. Atau itu membuka suku pilihan dan koto tadi itu. Nah, oleh karena dari keturunannya aristokrat penuhnya, jadi agak berat ke situ. Dan saya bilang pandai kok, uang apa ya? India. Tinggal belakang tadi, kami candi kami jagoan. Lahir anak suang, apa nama dia dapat gelar, apa nama itu Perpatian Sebatang, Datuk Perpatian Sebatang. Berkembang masyarakat itu jadi mendirikan dua suku Bodi dan suku Caniago. Bodi itu kan mereka tiga di belakang, ya mereka berbudi, kami berbudi, biar kami Candiko, dan kami berbudi seperti apa namanya itu pohon budi yang rendang itu memberi perlindungan. Pulau beringin. Macam pohon beringin itu pohon bodi namanya. Mertaku itu ada pohon bodi. Ada situ Buddha dulu mendapat ilham lah, ya. Ada pohon bodi. Jadi timbullah suku Bodi ini memberi perlindungan kepada masyarakatnya. Dan berkembang lagi suku Caniago. Candi kami jago. Caniago itu candi kami jago. Candi kok kami jago. Berkembanglah itu. Itu agak kontroversi kok. Mungkin banyak yang di Sumatera Barat makan enggak setuju. Itu abu juga sih. Berdasarkan sejarah. Iya betul. Berdasarkan sejarah. Berdasarkan pada penjarahan the raids conducted by Rajendra Chola of 1025. And we have what that Chandi to as a proof. Jadi kenapa namanya Motakui? Motakui itu dari perkataan Motakui. Ayo takui. Sebab apa? Waktu penjarahan itu ganasnya Batak dengan Keling. Jadi Sungatan Kampar itu berdarah mengalir ya. Jadi takut mereka. Motakui. Makanya mereka lari. Motakui. Ini Motakui. Jadi Motakui, Marotakui. Mana lu Maro dulu. Sebenarnya dari perkataan Motakui. Motakui. Ini secara ringkas ya. Betul. Tapi pas saat itu Melayu di Kedah pun berkembang dan di apa namanya itu di Melaka pun berkembang. Dan pusat-pusat Melayu ini berpindah-pindah. Berpindah-pindah ya. Jadi itulah secara garis besarnya the evolution of the Malay race ni ya. Daripada the big floods sampai ke Sriwijaya yang lari ke daerah tinggi, pergi ke daerah tinggi, Bukit Barisan nih daerah itu ya. Timbul ke Kota Baru, ya, gini kecil, ya, dan menjadi satu kedatuan besar, ya, diserang oleh Raja Chola, diserang oleh Singosari, diserang oleh Majapahit. Timbul kerajaan baru, diserang oleh Portugis 1511. Jadi kalau Portugis Datuk menyerang pertamanya kemana? Melaka 1511. Melaka ya. Melaka. Hancur kerajaan Melaka. Lari apa namanya itu raja terakhir, sultan terakhir Melaka itu ke Kampar. Karena itu tahun 1526. Karena mereka satu keturunan Melayu Datuk ya. Tempat itu tempat nenek moyang dia. Iya, Melayu. Nenek moyangnya dari Kampar. Itu tempat leluhurnya. Leluhurnya kerajaan itu Sangsa Purba. Sangsa Purba kan kerajaan Melayu dari masyarakat kan mencakupi semua daerah itu. Betul. Dan Moratakus itu negeri tua. Negeri tua. Jadi makanya bila kalangan Portugis lari dia ke situ. Dan anak dia 2 orang. Ya. Anak tuanya nama Muzaffar Shah diminta oleh orang Perak dulu waktu itu namanya Gangga Negara untuk menjadi negeri, untuk menjadi raja di Perak.
Itu tahun 1530. Dan adiknya bernama Ali Alauddin diminta menjadi raja sultan di Johor. Oke. Itu tahun 1530 dan 34. Waktu itu banyak orang-orang awak ini dari Sumatera. Jadi Perak dan Johor itu raja-rajanya dari Kampar itu ya? Dari Kampar. Dari Kampar ya. Yang tadinya juga dari Sangsa Purba. Damasraya aslinya. Dari Damasraya. Ya. Damasraya Bukit Seguntang depan itu ya. Ya, Bukit Seguntang ya. Dia berkembang, Perak berkembang. Tetapi kalau di Johor, keturunan sultan yang dari leluhur Damasraya ini sampai ke Sultan Mahmud tahun 1699. 1699. Ya. Itu diambil alih sebentar oleh anaknya Rajo Ketek, ya, yang dari Pagaruyung dari Siak bawa ke sana aja. Tetapi di apa nama itu ada peperangan dan diturunkan oleh Viking daripada Bugis nih. Bugis ya. Suku Bugis datang ya. Jadi Raja Ketek dari ini dikalahkan oleh suku Bugis dengan dirikan kerajaan di Siak. Sampai sekarang ini di Johor itu Bugis. Ya. Sampai sekarang Bugis di Johor ya. Di Johor tetap Melayu. Tetap Melayu, tetap yang leluhur dari Sangsa Purba. Ya, dari Damasraya, dari Kampar. Dari Kampar, Damasraya. Ya. Jadi ID secara garis besar lah ya, sejarahnya Melayu ini. Betul. Jadi sejarahnya Melayu. Pada intinya kita bisa, silakan Datuk. Minangkabau ini adalah Melayu. Oleh karena ada Melayu. Ada mereka menganuti matrilineal ini. Belanda menggelarkan mereka itu sebagai Minangkabau. Yang berasal dari Minanga Kampau. Minanga Kambua. Itu asalnya. Tercatat di prasasti Kedudukan Bukit. Kedudukan Bukit ya. Jadi timbul Minangkabau oleh Belanda. Spesifiknya setelah Marapalam, perjanjian di Marapalam. I think that was 1848. 1848. But now Minangkabau is more pronounced, lebih dikenal daripada Pagaruyung. Sebenarnya Melayu Pagaruyung, Melayu Pagaruyung. Minangkabau ini sebenarnya kalau dalam history kira baru lah. Baru, nama baru lah itu ya. Nama baru dikasih nama. Minangkabau. Relatively dalam history lah. But no, dia yang lebih apa namanya itu lebih banyak diketahui dan umum sebagai satu suku. Berbeda dengan suku Melayu yang di Sumatera Timur. Perbedaan itu oleh karena adat tadi lah. But ethnic wise, secara etnik, we are Malays. Malay semuanya. We are Malays. Hanya adat itu aja yang ini mengikuti adat, both adat Perpatian dan Sebatang dan jalur Datuk Ketemanggungan itu ya. Selain dari itu kita sama. Slogan Melayu ini pun adat mereka itu berseni syarat kerja buruh juga. Kalau disebut Melayu itu Islam. Sama juga orang awak. Kalau kita Minang Islam, ada berseni syarat kita buruh. Sama juga dengan Melayu. Ada berseni syarat berseni kita buruh. Ya asalnya sama dari kerajaan Damasraya, Melayu Damasraya ya. Semuanya itu Damasraya itu kerajaan modern Melayu lah. Modern Melayu. Kerajaan modern Melayu. Kerajaan asli Melayunya itu di Moratakus, di Kedah, di Tabralingga, petani sekarang ini di Campa. Itu. Dan modernnya Damasraya. Itu yang modern dalam history. Dalam history 13th century ini ke modern. Itu. Modern. Sebelumnya itu berpusat di Moratakus, ya. Sebenarnya Moratakus nama negeri itu dulu Katangka. Ya.
Baru Muara Takus itu waktu hanya timbul waktu zamannya penjarahan Rajendra Chola tadi itu tahun 1025. Sebelum itu namanya Katangka. Ya, Katangka. Jadi dan sebelum itu belum kata itu Matangkari. Nah, itu negeri tua yang cerita rakyat dari itu yang tentang Lawi Ombun dari itu. Lawi Ombun dari itu yang pergi ke bukit, yang mengungsi di bukit dekat Mai itu. Where terdapat sekarang ini Menhir 1000 Menhir itu. 1000 Menhir. Dan ini 6,000 years kalau ikut ke Neolithic punya zaman 6,000 years ago. Itu di Bukit Mai itu ya. Mahat. Dan ada monolit tuh, beribu-ribu tuh, beratus-ratusan. Betul, banyak sekali batu sana tuh, banyak sekali batu-batu. Satu tuh 4 itu, dia bercabang 4. Itulah kununnya. Yang ini ang berompek dari itu. Satu ke Mahat, satu ke Padang Lawe, satu ke Mahat, satu ke Mungka, dan satu ke Muara Takus. Oke. Itu cerita Melayu kita. Very interesting lah tuh. Itu in general lah. But we can go into detail kemudian lah. Itu spesifik lagi. Ini secara garis besar. Secara garis besar gitu ya. Ini perkembangan suku Melayu secara garis besar gitu ya. Dan actually sejak research Profesor Oppenheimer deh ya. Yang ada di buku ini. Ya, Profesor Oppenheimer. Eden of the East. And for your information, I got this book in Sydney. I think you showed it to me before. I remember that you showed it to me before. Waktu Dato ada di Sydney. Dan ini juga out of Eden. Ini semuanya Profesor Oppenheimer. Lagi also another professor, namanya Profesor Arsio Santos. Beliau researchnya berdasarkan oceanology, oceanology dan volcanology. Ini buku Atlantis, ya. The Lost Atlantis, dia punya findings hampir sama dengan findingnya Oppenheimer. Ya. Hampir sama. Could be the Lost Atlantis, could be itu deh ya. Daerah kita Melayu dah tuh. Daerah kita Melayu. Dia juga menyebut Sundaland. Gitu, Sundaland. Dia juga Sundaland juga. Sama ini Sundaland. Approach researchnya DNA dan folklore dan antropologi ini researchnya volcanology dan oceanology. Volcanology. Wow. Ini dua saintis yang masih lagi hidup. Profesor Oppenheimer masih lagi hidup. Kalau Arsio Santos sudah meninggal, dulu dia pergi Washington University, Washington University America. Anaknya sekarang ini yang menyambung researchnya. Asli. Masih berlanjut researchnya. To continue. Kita kerajaan Melayu kita tadi banyak di Sulawesi Selatan. Oke, nanti mungkin episode nanti Datuk kita bahas satu-satu mengenai kerajaan-kerajaan Melayu Datuk ya. Dan kerajaan di pantai timur, hubungannya dengan kerajaan Melayu di Semenanjung Malaya dengan kerajaan Pagariung atau kerajaan Sriwijaya juga ya. Terima kasih Datuk, saya banyak sekali belajar dari Datuk. I wish Datuk tidak bosan untuk ngajarin kita semua, siapa saja yang di Indonesia berminat dengan sejarah Melayu. Ada semua Melayu di Sumatera, Jawa, Borneo, dan Semenanjung Malaya sampai petani Thailand itu Melayu Datuk ya. Melayu dan bahasa kita tuh part of the Austronesian language. Oke Datuk, kita cukupkan malam ini bincang-bincang kita atau pembicaraan kita malam ini. Insya Allah nanti Datuk bisa saya undang lagi di hari-hari yang lain dan cerita yang lain lagi mengenai mungkin specifically kerajaan-kerajaan tertentu di Melayu ya Datuk ya. Sekali lagi, pemirsa Dios manapun saja berada,
Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Datuk Jenderal Amir Guntur, seorang ahli sejarah, khususnya ahli sejarah Melayu. Walaupun beliau seorang militer aktif dulunya, tapi sangat ahli dengan bidang sejarah. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk membantu kami dalam kelancaran kami memberikan informasi-informasi berikutnya atau selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk.